Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kelihatan belum ya? Sudah. Sudah Pak, jelas. Oke, baik. Terima kasih para pimpinan, mulai dari dekan, wakil dekan, ketua prodi, sekretaris prodi, ketua pengurus kajian psikologi Islam, Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebetulnya saya bingung kemarin temanya sudah menarik-menarik di awal dan saya ditawarin harus beda dari yang lain. Jadi tapi ini merupakan puzzle dari kajian saya sejak tahun 2008. Potongan praktisnya itu ada di dalam satu buku tentang basmalah training. Jadi tapi di sini belum sampai pada titik yang diinginkan sesungguhnya. Awalnya ada sekitar 60-an slide, tapi setelah saya ingat hanya 15 menit. Ya, kedengaran nggak ya? Hanya 15 Jelas menit. Pak, jelas. Hanya 15 menit, jadi saya potong-potong, itu juga masih kebanyakan. Tema yang adalah conceiving psychology of purpose in life in Islamic psychology. Kenapa disebut dengan conceiving? Karena memang belum sampai pada tingkat psikometriknya, baru pada bagaimana melakukan sebuah konsepsi psikometrik di dalam proses untuk mendapatkan alat ukur. Kita tahu slogan psikologi itu kan psikologi saat ini. Slogannya kalau UIN itu kan KPI. KPI itu berarti bahwa kita mengajarkan knowledge, piety, and integrity. Bagaimana kita melakukan sebuah proses yang terintegritas dengan bukan hanya perilaku yang terintegritas, tapi kita juga menggabungkan dua basis keilmuan yang berbeda dan melakukan integrasi dengan banyak perspektif untuk mendapatkan pemahaman, kebijakan, pengetahuan, dan kehidupan yang baik. Maka slogan Psychology for Better Life yang diusung oleh pimpinan psikologi itu merupakan hal yang tepat. Kenapa? Karena ini sejalan dengan tugas psikologi. Tugas psikologi itu membantu orang agar berada di jalur perkembangan positif, menjalani hidup sehat, kehidupan sehat, dan sukses, bahagia, dan bermakna. Nah, apa yang disebutkan oleh sejumlah tokoh yang ada kutipannya di bawah itu menunjukkan bahwa memang tujuan psikologi pada dasarnya bukanlah untuk menggali, bukan sekedar untuk memahami orang-orang yang sakit, tetapi menjadikan kehidupan itu menjadi lebih baik. Sehingga kajian tentang purpose in life, tujuan hidup menjadi hal yang paling penting sebelum kita masuk kepada kajian-kajian untuk bangunan kesejahteraan kehidupan. Kenapa tujuan hidup? Karena Seligman mengatakan bahwa tujuan hidup menjadi faktor utama dalam perkembangan hidup manusia. Tujuan hidup, kata Lerner, itu memperkuat 5C menjadi 6C. Apa itu 5C, 6C? 5C adalah bangunan mulai dari orang memahami kesadaran sampai menjadi kompetens. Tetapi kemudian dengan tujuan hidup ditambahkan menjadi 6C. C itu kontribusi. Nah, kata kunci kontribusi itulah nanti yang mengantarkan kepada basis transendensi dan kemudian akan mengantarkan kita tentang bagaimana Islam membangun dan mengajarkan kepada kita tentang tujuan hidup. Tujuan hidup positif merupakan prediktor terbaik dalam mempengaruhi struktur kognitif individu. Saya memang tidak menampilkan bagaimana perkembangan otak, besar kecilnya struktur otak itu terpengaruh oleh tujuan hidup. Tetapi saya bisa katakan bahwa struktur kognitif kita yang berpusat pada hipotalamus, pada sistem limbik kita, itu mengalami pembesaran fungsional untuk menunjukkan bahwa itu terstimulasi dengan baik. Dan kalau itu terstimulasi dengan baik, maka tentu saja orang akan menjadi lebih bahagia, lebih sukses, dan lebih sehat. Nah,
secara sederhana, purpose in life atau tujuan hidup itu dimaknai sebagai apa yang ingin dicapai oleh individu untuk memiliki hidup bermakna. Mohon diperhatikan ada kata kunci di situ, kata bermakna, karena dia purpose in life pasti berhubungan dengan meaning of life. Hidup stabil dengan dampak pada dunia luar. Itu perlu juga dicatat. Hidupnya stabil, tapi juga dia berdampak kepada orang di luar dirinya. Nah, karena kata kunci itu menjadi salah satu hal yang penting untuk masuk ke pendekatan-pendekatan apapun di dunia timur, termasuk dalam hal ini adalah pendekatan Islam. Inti dari niat hidup yang mengatur diri sendiri, yang mengatur dan memotivasi tujuan, mengatur perilaku manusia dan memberikan rasa makna. Jadi dengan adanya tujuan hidup yang positif, orang akan mampu mengatur dirinya, termotivasi, dan dia akan mendapatkan makna hidup. Tetapi lagi-lagi saya akan katakan di awal bahwa sifat dari tujuan hidup itu netral. Netral dalam pengertian bahwa dia bisa positif, bisa negatif, tergantung bagaimana kemudian orang akan menggunakan tujuan hidupnya itu terkait dengan dampak-dampak bagi kehidupan orang lain dan bagi dirinya. Tujuan hidup memberikan motivasi untuk berusaha secara berkesinambungan, juga merupakan perwujudan dari perkembangan individu yang positif. Penekanan tentang kata positif untuk mengesampingkan bahwa tujuan hidup yang tadinya netral itu kita akan bawa menjadi positif secara terus-menerus, secara berkesinambungan memberikan hal yang positif. Nah, orang yang memiliki tujuan hidup itu punya niat, punya tujuan, punya intensi, punya dan selalu terlibat, engage dengan kehidupannya, engage dengan apa yang dilakukan, engage dengan apapun yang menjadi tujuannya. Dia betul-betul larut di dalam proses itu. Dia memiliki makna, meskipun makna itu mungkin saja itu berbeda, eksentrik, dan bagi orang lain itu menjadi sesuatu yang aneh, misalnya. Tapi tetap saja itu akan menjadikan cermin bagi dia, menjadikan cermin bagi dia. Karena apa? Karena itu dikaitkan dengan dimensi keempat, melampaui diri, overself. Overself itu artinya bahwa orang-orang yang memiliki tujuan hidup tidaklah terpaku kepada dirinya, tetapi dia fokus kepada sesuatu yang lebih besar, melampaui dirinya. Kata-kata melampaui dirinya itu artinya apa? Bahwa dia berguna, dia mengarahkan kehidupannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk menciptakan kepuasan pada dirinya sendiri, tapi lebih daripada itu menjadikan kehidupannya sebagai bagian yang bermakna bagi kehidupan orang lain. Nah, di situ kemudian ada scope. Scope itu ruang lingkup itulah yang akan menentukan seberapa besar tujuan hidupnya itu bermakna, seberapa kuat intensitasnya, seberapa tinggi kesadaran yang kemudian dimunculkan pada dirinya untuk mengarahkan kehidupan pribadinya terarah keluar, jadi bersifatnya eksternal, tidak sifatnya internal. Maksudnya tidak internal, dia berasal dari internal tetapi dia mengarah keluar dirinya. Itu yang disebut dengan melampaui diri. Nah, kesadaran itu akan menjadikan dia semacam pilar yang membangun kehidupan dan gerakan bagi orang lain. Nanti kita akan coba lihat pada bagian belakang, kita akan coba lihat bahwa ternyata orang yang memiliki purpose of life, tujuan hidup yang kuat dan positif, itu kemudian menjadi cahaya bagi orang lain, menjadi memiliki cahaya yang berpendar yang membuat orang lain terinspirasi. Nah, namun kita perlu dulu, sebelum ke bagian yang lain, kita perlu dulu mengatakan bahwa seringkali dalam istilah psikologi, dalam kajian-kajian psikologi itu, tolong diingatkan waktunya ya Bu Eci ya. Nanti saya keenakan ini. Nah,
Saya bahas. Masih ada sekitar 9 menit, Pak. Nah itu dia, baru berapa slide. Tujuan hidup dan makna hidup itu berbeda. Tujuan hidup itu lebih spesifik, tapi jangka panjang. Sementara makna hidup itu sifatnya eksternal. Eksternal dalam pengertian lebih melihat pada hal-hal yang bisa diukur, bisa dirasakan secara sekejap. Maka makna hidup itu seringkali berkaitan dengan sesuatu yang hedonik dan struktural. Maksudnya struktural itu artinya jangkanya jangka pendek. Jadi mau umroh, mau apa, tapi kalau dia tujuan hidup lebih seperti cita-cita besar yang dimiliki seseorang, dia kemudian terarah ke situ secara kontinum, terus menerus berkesinambungan. Dia akan berusaha untuk mencapai itu. Dan karenanya tujuan hidup berbeda dengan sasaran sementara. Sasaran sementara yang kita sebut dengan tadi tujuan struktur. Tujuan struktur itu lebih rendah. Kenapa? Sifatnya materialistik. Jangkanya lebih pendek. Sementara tujuan hidup itu mempengaruhi perilaku proksimal. Artinya apa? Usaha orang untuk mencapai tujuan itu memang betul-betul dia, apapun yang terjadi gitu ya. Apapun yang terjadi, dia akan tetap ke situ secara konsisten. Jadi seringkali memang di dalam proses pencapaian itu, karena sifatnya jangka panjang, selalu saja ada godaan yang banyak, mengganggu stabilitas perilakunya. Kadangkala juga kemudian orang-orang tergoda untuk mencapai hal-hal yang lain, lalu kemudian belok kanan atau belok kiri atau putar balik dari tujuan hidupnya. Dan boleh saja pada saat itu terjadi pergantian tujuan hidup, atau dia mungkin akan lari dari tujuan hidup asalnya, berpindah kepada tujuan hidup yang sementara, struktural tadi. Banyak orang yang mengalami hal seperti itu. Jadi lupa dengan yang menjadi tujuan hidup dirinya secara pribadi, baik sebagai manusia individual maupun sebagai manusia makhluk sosial. Nah, bagaimana kemudian pertanyaannya, bagaimana kita akan menggali tujuan hidup kita? Pada satu kapan-kapan kita bisa diskusi tentang berpraktik untuk menggali tujuan hidup ini. Karena nggak sempat ya 15 menit, karena pelatihannya sebenarnya 6 jaman, minimal 6 jaman. Nah, apa yang kita perlu miliki? Pertama, kita harus punya identitas diri. Ini hal yang penting. Kita harus mendefinisikan diri kita sendiri terlebih dahulu. Kemudian kita mengungkapkan kepada diri kita dan orang lain makna hidup kita. Lalu kemudian kita termotivasi, lalu tentu saja melakukan sebuah evaluasi terukur. Dan itu merupakan tantangan tersendiri. Nanti kita ungkapkan tentang evaluasi terukur yang menantang ini. Metode yang kita gunakan untuk menggalinya itu ya sama seperti penelitian. Sebagian besar sifatnya kualitatif. Metode terbaik sesungguhnya adalah wawancara, tapi wawancara sangat panjang. Oleh karena itu, yang kita bisa lakukan adalah penelitian etnografik di mana kemudian itu menjadi patokan-patokan kehidupan kita, puzzle kehidupan kita yang kita manfaatkan untuk menjadi susunan bagi tujuan hidup. Mungkin kadangkala orang-orang seperti orang yang memiliki tujuan hidup yang konsisten ini seringkali menjadi dalam tanda petik dipertanyakan orang. Ada waktu-waktu dia stop dari kehidupannya, ada waktu-waktu dia keluar dari kehidupan pribadinya dan kehidupan sosialnya, tapi kemudian kembali lagi untuk apa? Untuk melihat bahwa dia ada fase-fase bagi kehidupannya yang perlu dilihat. Disitulah tantangan riset sesungguhnya. Tapi pertanyaannya, apakah tidak bisa dikuantifikasi? Bisa. Sesungguhnya ada sejumlah alat ukur yang sudah disusun untuk mengungkapkan tentang makna hidup dan mengarahkan orang untuk menemukan makna hidup pribadinya.
Apa hal yang terpenting dalam hidup? Ini sejumlah pertanyaan yang kita bisa ajukan. Apa hal terpenting dalam hidup? Apakah ada hal yang lain selain dari hal yang terpenting itu? Ada hal yang lebih penting nggak? Ada notasi terhadap itu atau tidak? Bisakah Anda menjelaskan? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini kita bisa gunakan dalam FGD, dalam membuat sebuah ungkapan biografik, semacam biografi kecil yang kita bisa menghantarkan orang lain untuk menemukan makna hidup pribadinya yang terserak. Nah, teman-teman psikolog atau teman-teman S1 bisa ke sini memperdalam metode wawancara, metode observasi layaknya seorang praktisi coaching yang handal untuk membantu orang lain untuk menilai dimensi-dimensi dari tujuan hidup itu. Nah, di sini sesungguhnya kajian tentang tujuan hidup itu digambarkan sebagai niat, komitmen, dan transendensi. Intensi, komitmen, dan transendensi. Kalau dia punya tujuan hidup, maka niatnya tinggi, komitmen tinggi, transendensi tinggi. Tetapi kalau kemudian ada orang yang dalam tujuan hidupnya memfokuskan pada tujuan diri sendiri, maka niatnya menjadi rendah. Itu hal menarik. Ini penelitian terhadap sejumlah kelompok di Asia Tengah dan Asia Tengah dan Asia Timur yang menunjukkan bahwa ternyata variasinya menjadi seperti ini. Nah, orang-orang yang menariknya adalah orang-orang yang karyawan biasa itu tidak punya niat, tapi komitmen tinggi terhadap tujuan hidupnya. Transendensi tinggi. Buktinya apa transendensi tinggi? Kalau ada masalah langsung kembali kepada Tuhan. Kalau ada hal-hal apa dia kembali kepada Tuhan, dia dekatkan kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya dia terjun bebas di dalam pencapaian tujuan itu. Bahkan mungkin sebenarnya mereka tidak digerakkan oleh satu tujuan yang sifatnya jangka panjang. Nah, visioner itu transendensi tinggi, lupa. Kenapa kemudian niat komitmennya menjadi rendah? Karena dia seringkali lupa pada hal-hal yang mendasar dari kehidupannya, dari kehidupan masyarakatnya. Orang visioner cuma berpikir tentang hal masa depan, tapi dia lupa dengan masa lalu. Kalau kita kaitkan dengan kajian di misalnya Pak Asep dan Bu Rena misalnya, kita akan menemukan bahwa orang-orang yang walaupun dia adalah orang-orang yang hebat dalam tanda petik, tapi seringkali terganggu langkah-langkahnya karena dia abai dengan masa lalunya atau dia terpaku dengan masa lalunya. Disitulah kita akan menemukan para petualang. Nah, petualang-petualang ini ini disebut dengan kategori A dan B. Ini hanya untuk ada petualang internal, ada petualang eksternal. Petualang internal adalah orang yang memiliki komitmen terhadap dirinya tinggi, tapi transendensi dan niatnya rendah. Umumnya para petualang ini adalah orang-orang yang mengelabui orang lain untuk mendapatkan tujuan-tujuan jangka pendeknya. Sama saja petualang B juga seperti itu, tapi seringkali mengalami manipulasi. Nah, ini menjadi lebih menarik lagi. Kenapa? Karena ketika kita bertanya tentang apa tujuan hidupnya, apakah mereka punya tujuan hidup, mereka akan mengatakan iya, tetapi mereka tidak konsisten. Tidak konsisten di dalam menetapkan mana yang sesungguhnya menjadi pilihan hidupnya. Nah, dari sini kita akan bergerak kepada dimensi kelima. Ternyata dari awal ketika Maslow itu memulai gerakan humanisme, mazhab humanistik, lalu kemudian memicu munculnya transpersonal dan memberikan satu pintu kecil bagi munculnya psychosophism, itu kemudian membuka diri pada sebuah proses yang disebut dengan transendensi. Dan pertemuan tentang transendensi itu berlanjut pada sejumlah penelitian lain, di mana kata-kata dimensi dari melampaui diri itu pada akhirnya
salah satunya adalah melibatkan unsur-unsur ketuhanan di dalam unsur-unsur ketuhanan, spiritualitas di dalam dimensi sebagai dimensi kelima dari tujuan hidup. Nah, dari sini kita bisa masuk transendensi itu apa? Sulit untuk mengukurnya. Secara sederhana di transpersonal dikatakan bahwa transpersonal itu hanyalah seperti sesuatu yang kalau kita main bulu tangkis, bola bolanya itu, koknya itu kita pukul melampaui batas net, menyeberang ke seberangnya, sehingga seolah-olah berada dalam posisi yang berlawanan. Padahal di dalam proses transendensi itu berarti bahwa dia over self, melampaui dirinya. Sesungguhnya dia masuk ke dalam dirinya sendiri, melampaui dirinya yang tampak. Melampaui diri yang tampak itu menunjukkan bahwa dia tidak lagi seolah-olah tidak lagi berpikir hanya tentang dirinya sendiri. Ya, dikit lagi, belum masuk Islamnya. Ini ada beberapa pengukuran. Nah, Islam itu di mana gitu ya? Ini kaitannya dengan perkembangan kehidupan, dan ini cara menemukannya dalam diri kita. Kita perlu aktif melihat, mengeksplorasi ke dalam diri kita, lalu kemudian mengeksplorasi ke lingkungan, lalu kita belajar. Jadi tidak langsung ini loh gitu ya. Ini faktor-faktor yang mempengaruhinya. Perlukah perspektif religi? Di sini kita akan mengatakan bahwa berdasarkan riset yang panjang tentang ini, kita perlu melibatkan unsur ketuhanan, unsur keberagamaan di dalam proses penggalian nilai itu. Perspektif Islam, dalam kajian artikel-artikel yang berbahasa Arab, kita akan menemukan mahya ahdaful insan fil hayat. Apa tujuan hidup manusia di dalam kehidupan? Kata kuncinya adalah bahwa dia harus selaras dengan tujuan hidup. Yang tujuan hidup itu harus sejalan dengan perintah Tuhan. Tadi dibacakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Suatu ketika Rasulullah SAW itu ditanya oleh sahabat ketika selesai sholat zuhur, berkumpul ngariung, ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana ceritakan kami tentang kehidupan? Rasulullah menggambar segi empat, persegi panjang, lalu kemudian menggaris di ujung sini, mengatakan ini adalah garis lahir. Lalu kemudian di ujung kanannya dia katakan ini adalah garis ajal. Lalu di manakah kehidupan? Kehidupan itu dia menggambarkan garis di tengah ini, tetapi menariknya adalah bahwa garisnya tidak selesai di garis ajal, tapi garis kehidupan itu melampaui garis ajal. Disinilah kenapa oleh Rasulullah ditanya oleh sahabat, kenapa itu melampaui dari garis ajal? Kata Rasulullah, tujuan kehidupan itu melampaui itu. Angan-angan manusia harus dalam kehidupannya melampaui itu. Bahkan ketika orang menikah sesungguhnya adalah untuk membangun kehidupan yang panjang bahkan setelah kematiannya. Nah, lalu Rasulullah menggambar lagi di sini. Ini adalah seluruh peristiwa kehidupan manusia yang dia jalani, yang kadangkala bersinggungan, merusak garis kehidupannya, sehingga dia mengalami trauma, mengalami depresi, mengalami banyak hal. Bahkan dia menjadi lebih kuat atau tidak juga tergantung bagaimana dia memberi makna terhadap itu. Dalam catatan ini dijelaskan bahwa yang paling penting bagi kehidupan adalah Allah menjadikan kita untuk ibadah. Nah, dari beberapa catatan, akhirnya kemudian tersusun bahwa dalam Islam itu seluruh prosesnya sebenarnya bersifat transenden. Hanya saja transenden itu masuk ke seluruh kelima dimensi yang ada. Kesadaran akan tujuan. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kesadaran akan tujuan, di mana kemudian tujuan kita sesungguhnya adalah memuji Allah,
memuji Allah dan kemudian beribadah kepadanya. Melampaui diri tidak bersifat sementara. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada beberapa ayat yang senada dengan itu. Maliki yaumiddin, bahwa kehidupan kita itu bukan sekarang, kehidupan kita itu untuk masa yang panjang. Lalu kemudian engagement dalam hal apapun Allah harus dilibatkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwa Allah harus dilibatkan. Lalu kemudian ihdinas siratal mustaqim, membangun komitmen keteguhan. Kita seringkali istiqomah itu diartikan sebagai orang yang teguh pendirian. Sesungguhnya makna istiqomah adalah bahwa dia konsisten dan berkomitmen menjalaninya secara teguh. Teguh berarti istiqomah itu berarti mengandung kata-kata residensi di situ. Lalu kemudian memiliki makna pribadi. Nah, ini secara sekilas, nanti silakan dibaca saja dan kita bisa diskusi pada bagian-bagian itu. Tapi yang saya ingin tambahkan di situ adalah bahwa pada akhirnya ada sebuah proses kontributif. Pada proses kontributif dan kesadaran itu kita bisa jelaskan secara fisika dan matematika. Rumus-rumus vektor misalnya itu akan menjelaskan kepada kita bagaimana sebuah gaya itu akan memunculkan kebahagiaan kita yang berdasarkan pada tujuan hidup kita atau tidak. Apakah kita akan teguh di situ atau tidak? Pak Mujib pada kajian sebelumnya sudah menjelaskan tentang orang bahagia itu adalah yang pernah mengalami kesengsaraan juga, yang bukan orang yang terus-menerus mulus. Oleh karenanya katanya dalam fisika kuantum, oleh karenanya kehidupan bukanlah sesuatu yang mulus, melainkan naik turun dalam daya tarik gravitasi kehidupan. Jadi kita bisa bahas di kajian selanjutnya bahwa kita bisa menggunakan fisika. Pada akhirnya positive force adalah gabungan dari keyakinan dikali, itu bukan tambah ya, kali. Semakin tinggi keyakinan, semakin tinggi makna, semakin tinggi keterlibatan, semakin tinggi komitmen dan skill serta keterlibatan kepada orang. Kenapa ada orang? Ternyata siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin adalah sebuah proses belajar di mana kita kembali kepada fitrah, tetapi pada saat yang sama kita belajar untuk meyakini bahwa kita harus punya skill, punya kompetensi. Kompetensi apa? Kompetensi untuk tidak jatuh menjadi orang yang dol, tapi menjadi orang yang an'am, orang yang diberikan anugerah kenikmatan. Nah, ini adalah satu gambar yang saya curi menggambarkan tentang bagaimana frekuensi pada sebuah mesin bertransmisi dan menjadi sebuah resonansi. Jadi dia tidak pernah lurus. Tujuan kehidupan tidak pernah dicapai dengan mudah. Dia harus bergerak secara naik turun dan itu akan beresonans. Kenapa? Karena dalam gaya kiri dan kanan itu akan menunjukkan bahwa orang akan mencapai apapun diinginkan, tapi setiap keberadaannya akan memberi makna positif bagi orang lain. Jadi, tantangannya adalah sulitnya untuk memasukkan nilai-nilai transendensi pada dimensi-dimensi itu. Jadi kalaupun kita sudah punya dimensi 5 dimensi tadi, bagaimana kemudian kita menghasilkan sebuah kalimat yang orang bisa paham bahwa meskipun kita tidak mengatakan keterlibatan Tuhan di situ, tapi bahwa itu sebetulnya merupakan unsur ubudiyah. Karena itu Bu Eci menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian pemantik isu dari kami, semoga diterima dan menjadi inspirasi bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Makasih banyak Pak Rahman, materinya sangat menarik sekali. Ngebut tadi ya Pak, mohon maaf Pak karena waktunya sangat tight gitu ya, sangat singkat.